Kontak tembak menegangkan antara kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dengan prajurit TNI Polri kembali pecah. Kurang lebih 2 jam lamanya, kontak tembak antara KKB Papua dan prajurit TNI Polri terjadi. KKB Papua yang telah dilabeli teroris berusaha masuk ke wilayah distrik Ilaga. Mereka memang kerap kali melancarkan aksi teror di wilayah tersebut. Bahkan beberapa kali aksi pembunuhan terhadap warga sipil terjadi di sana. Namun kali ini prajurit TNI Polri berhasil mempertahankan wilayah distrik Ilaga. Ya, ada kontak senjata. Mereka lepaskan tembakan dulu di ujung Bandara Aminggaru. Tapi kita sudah pukul mundur, ujar Kapolres Puncak Kompol Inyoman Punia saat dihubungi melalui sambungan telepon. Punia mengatakan kontak senjata antara KKB dan aparat keamanan berlangsung cukup lama. Kejadian pada jam 4 sore, kontak senjata terjadi hampir 2 jam, kata dia. Menurut Punia, jumlah anggota KKB yang terlibat kontak senjata cukup banyak. Ia menduga KKB itu merupakan bagian dari kelompok Lekagak Telenggen yang terpencar. Kurang lebih mereka 30 orang, sepertinya mereka kelompoknya numbuk, kata Nyoman. Sebelumnya, teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua membakar rumah warga hingga menembaki aparat gabungan TNI Polri di Kampung Nipuralome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengungkapkan pembakaran rumah warga di Kampung Nipuralome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, selain membakar rumah di samping Tower Telkom di Kampung Gago, KKB Papua juga terlibat kontak tembak dengan TNI Polri di Kampung Nipuralome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Pukul 12.50 waktu Indonesia Timur terdengar tembakan sebanyak 1 kali dan terlihat asap tebal dari arah tower di Ilaga. Dan tim gabungan melakukan respon ke sumber asap, kata Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Saat personel tiba di lokasi, ternyata sumber asap tersebut berasal dari salah satu rumah warga yang terbakar. Tim gabungan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berlari ke arah Kampung Nipuralome. Sampai di Kampung Nipuralome, tim gabungan mendapatkan tembakan dari KKB dan tim langsung melakukan balasan, ungkap Kabid Humas. Tak ada korban jiwa saat kontak tembak terjadi, namun ada kerugian material di mana KKB Papua melakukan pembakaran sebuah rumah di samping Tower Telkom. Saat ini personel gabungan masih melakukan penjagaan dan patroli di seputaran kota Ilaga, tutur Kabid Humas. Di tempat yang berbeda, Kapolres Puncak Kompol Inyoman Punia menyampaikan bahwa saat ini giat olah TKP belum bisa dilaksanakan karena terkendala situasi keamanan yang masih rawan. Kondisi rumah yang terbakar dalam keadaan kosong karena sudah ditinggalkan pemiliknya. Kerugian material sekitar 350 juta rupiah, pungkas Kapolres. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT kembali menegaskan kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua memenuhi unsur atau delik tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang Terorisme itu mengatur kaitan masalah kejahatan yang memiliki motif ideologi, motif politik, dan motif gangguan keamanan, ujar Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta. Oleh karena itu, menurut Komjen Pol Boy Rafli, tindakan kekerasan atau kejahatan yang dilakukan KKB di Papua sudah masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam undang-undang terkait terorisme itu. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang itu bisa dikenakan pada setiap anggota KKB Papua karena terdapat pasal-pasal delik pidana. Komjen Pol Boy Rafli mengatakan Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang kejahatan terorisme sejak 5 tahun lalu. Hingga saat ini sudah banyak individu yang dulu menjadi anggota KKB Papua, namun sadar dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan berapa jumlah anggota KKB Papua yang kembali ke NKRI itu. Untuk mengajak, merangkul, atau menyadarkan KKB Papua, tambahnya pemerintah terutama BNPT memiliki berbagai cara, salah satunya dengan menerapkan strategi kontranarasi. Kontranarasi tersebut disebarkan oleh negara dengan tujuan melawan narasi separatisme yang disebarluaskan kelompok-kelompok seperti KKB Papua.